Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu atamman akmalani ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tayyibin wa tahirin ma ba'd. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bil ilmi nafi wal amali salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kita sekarang masuk di Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Belum bisa kita meroja dulu. Jadi kita sudah masuk di pembahasan al-mansubat. Al-mansubat yang pertama adalah al-maf'ulun bihi. Kemudian yang kedua al-maf'ulun apa? Mutlak. Kemudian yang ketiga al-maf'ulu maf'ulun bihi. Kemudian keempat maf'ul min ajlihi. Al-maf'ulu min ajlihi. Baik, kemarin pembahasan maf'ulun bihi. Apa intinya dia? Menerangkan tentang apa? Tentang maf'ulun bihi kepada siapa? Tentang objek. Objek daripada perbuatan. Kepada siapa? Siapa atau apa terjadi fi'il. Kemudian yang kedua maf'ul mutlak apa? Menjelaskan taukid. Apa yang dikerjakan? Dia hanya menjelaskan apa yang dikerjakan di rendir. Kalian tuh kata dorob itu dorban. Apa yang kamu kerjakan? Dorob, memukul. Apa yang dikerjakan. Cuman kalau antum meninjau daripada apa fungsinya menjelaskan ini, maka fungsinya nanti apakah nanti apa yang dikerjakan tujuannya disebutkan apa? Pertama taukid, menjelaskan apa yang dikerjakan itu. Kemudian yang kedua menjelaskan bilangan. Jenis. Dia menjelaskan jenis. Yang ketiga bilangan. Karena yang kita kerjakan biasanya butuh dijelaskan jenis pekerjaannya atau butuh dijelaskan bilangan pekerjaan. Berapa kali maksudnya. Baik. Kemudian yang kedua adalah maf'ul bihi. Apa itu maf'ul bihi? Intinya keterangan waktu dan tempat. Kemudian al-maf'ul li ajli. Menjelaskan apa? Maf'ul li ajli. Sebab atau tujuan? Sebab atau tujuan. Sebab atau tujuan fi'il. Sebab atau tujuan fi'il. Kemudian kemarin di pembahasan maf'ul bihi ada pembahasan apa saja? Pembahasan maf'ul bihi kemarin ada pembahasan di dalamnya termasuk pembahasan munada. Kemudian pembahasan mulabis. Kemudian pembahasan istighol. Masih ingat? Pembahasan mulabis dan istighol? Mulabis, apa itu mulabis? Misalnya disebut mulabis, intinya mereka berdua adalah maf'ul bihi al-mahzufu amiluhu. Al-maf'ul, mereka adalah maf'ul bihi, al-mahzufu amiluhu, yang dihapus apanya? Amilnya dihapus. Anda paham? Contoh, misalnya antum katakan Zaidan darabtuhu. Zaid, saya memukulnya. Perhatikan, daraba mana fiilnya? Mana failnya? Domir apa? Domir muttasil. Baik? Iya. Anak. Darabtu. Maf'ul bihi-nya mana? Perhatikan. Domir hu. Baik? Anda paham? Ini adalah maf'ulun bihi. Zaidan apa dia? Istighol. Apa itu istighol? Dia maf'ulun bihi.
Maf'ulun bihi. Dari mana jatuh di maf'ulun bihi? Daripada fi'il yang dihapus. Mana fi'il yang dihapus? Apa takdirnya fi'il yang dihapus? Kita lihat jumlah setelahnya. Asalnya berarti adalah karena di sini depan darabtuhu berarti darabtu Zaidan darabtuhu. Saya memukul Zaidan, saya memukulnya. Kenapa dinamakan bab istighol? Karena fi'il yang di sini hanya telah disebutkan dengan maf'ul bi yang ada. Istighol artinya sibuk. Baik. Kalau mulabis artinya berkaitan. Apa contohnya mulabis? Mulabis dia contohnya adalah Zaidan. Misalnya Zaidan darabtu waladahu. Mulabis dia isim bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bi yang pertama. Ada apa ya contohnya di Al-Qur'an? Nah, lupa kemarin di Al-Qur'an contohnya adalah mana ini? Kemarin contohnya di Al-Qur'an. Contohnya adalah wal qamara. Qamara qaddarnahu. Kami telah mentakdirkannya. Nyanyiin siapa? Bulan kami telah mentakdirkannya. Kami telah menakarnya. Maksudnya perputaran bulan itu kami sudah takar. Bagaimana putarannya? Kami telah mentakdirkannya. Kami telah menakarnya. Qaddarnahu. Hunya kembali kepada siapa? Al-Qamar. Kenapa nasab? Karena dia namanya bab istighol. Nanti akhirnya apa? Qaddarnal qamara qaddarnahu. Kami takar pergerakan daripada bulan, kami takdirkan dia. Paham ya insyaallah? Ini namanya bab istighol. Kalau bab mulabis adalah berkaitan. Kalau istighol nanti dhamir ini menyibukkan fi'il ini. Makanya kenapa dinamakan mulabis? Fi'il ini sudah disibukkan dengan dhamir maf'ul bihnya. Maka ini kenapa nasab dipertanyakan. Kenapa berarti di sini nasab karena ada fi'il yang dihapus sesuai dengan fi'il yang di depannya. Kalau mulabis dia berkaitan dhamir di sini berkaitan dengan maf'ul bihi. Isim ini bergandeng dengan dhamir yang kembali kepada isim yang di awal. Zaidan darabtu waladahu. Zaidan saya memukul anaknya. Maka apa yang berkaitan kiranya? Apa yang terjadi pada Zaid? Kalau saya pukul anaknya berarti saya hinakan. Ahantu Zaidan. Ahantu Zaidan. Saya menghinakan Zaid. Darabtu waladahu. Saya menghinakan Zaid, saya pukul anaknya. Perhatikan, apa bedanya daripada mulabis dan juga istighol? Ini mulabis, ini istighol. Apa bedanya? Kalau mulabis, maka fiilnya beda. Kita carikan kelaziman daripada perbuatan dikerjakan. Saya memukul anaknya. Ini konsekuensi daripada saya menghinakan Zaid. Baik. Kalau istighol, terjemahannya gampang. Terjemahan fiil yang dihapus nanti gampang. Tinggal kita lihat fiil setelahnya. Tapi kalau mulabis, kita lihat kelaziman daripada fiil setelahnya. Paham insyaallah? Mungkin agak sulit sekarang, tapi nanti insyaallah akan mudah. Intinya untuk kita tahu babnya di mana dilihat. Baik. Sekarang kita masuk di pembahasan yang kelima yaitu al-maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Isi mansub yang disebutkan setelah waw. Isi mansub yang disebutkan setelah waw. Perhatikan. Seluruh waw, hukum asalnya adalah waw atof. Hukum asalnya waw adalah waw atof. Cuma nanti dia datang bermakna ma'a. Datang bermakna ma'a. Kemudian nanti pembahasan ini atau kita baca dulu. Bismillah. Fadhal. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa huwa al-ismul mansubul ladzi yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu masbuqan bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'na al-fi'li wa hurufuhu
nahwu ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabah wa ana sa'irun wan nila. Halatul ismil Sampai situ dulu tadi. Terjemahkan. Dan isim mansub yang setelahnya waw dengan makna bersama lil bayan. Yang dari awal antum terjemahkan babul maf'ul ma'ah. Babul pembahasan tentang maf'ul ma'ah. Dia adalah isim mansub yang setelahnya waw dengan makna bersama. Untuk bayan, apa bayan? Menjelaskan. Untuk menjelaskan fi'il bersamanya. Fi'lu. Perhatikan, untuk menjelaskan orang, menjelaskan apa ini? Man di sini isim maf'ul. Li bayani man, li bayani man. Man di sini artinya Allah, allati. Isim mausul Allah, allati. Biar antum gampang menerjemahkan. Untuk menjelaskan yang dikerjakan bersamanya fi'il. Antum paham? Dikerjakan bersamanya fi'il. Baik, lanjut. Masbukon. Masbukon yang didahului. Oh, yang didahului dengan jumlah dengannya fi'il. Didahului dengan jumlah fi'iliyah maksud. Didahului jumlah fi'iliyah atau di dalamnya bermakna fi'il. Atau isim yang di dalamnya bermakna fi'il dan huruf. Hurufnya. Seperti telah datang Amir dan bersama Jaish. Baik. Nahu ja'al amiru wal jaisha. Perhatikan. Ja'al amiru, syaratnya tadi daripada maf'ulun ma'ah yang pertama adalah dia harus fadlah. Ini yang pertama. Dia harus fadlah. Apa itu fadlah? Laisa ruknan fil jumlah. Dia bukan rukun daripada jumlah. Jumlah kan hanya dua, ismi atau fi'liyah. Rukunnya jumlah ismi apa? Mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'il. Semua mafa'il ini mereka bukan rukun daripada jumlah. Semua mafa'il bukan rukun daripada jumlah. Maka mereka namanya apa? Fadlah. Namanya fadlah atau fudlah, ya. Ini syarat yang pertama daripada maf'ul ma'ah. Yang kedua, qablahu jumlah. Qablahu jumlatun. Sebelumnya adalah jumlah. Yang ketiga adalah yaktarinu biwawil ma'iyyati. Biwawil ma'iyyah. Yang bergandengan dengan waw ma'iyyah. Contoh, misalnya antum katakan kullu tullabin wa kullu tulabin. Di sini kita baca kullu tulabin. Apa? Di sini kemungkinan baca kitabuhu atau kitabahu. Kita baca apa? Kullu kitabin wa kitabahu atau wa kitabuhu. Muqtarinan, bergandengan. Setiap siswa dan bukunya bergandengan. Sini apa? Irobnya? Atau kullu kitabin wa
Wa kita majrur. Majrur. Perhatikan kitabuhu. Kenapa kitabuhu? Kenapa bukan maf'ul ma'ah? Karena syarat daripada maf'ul ma'ah adalah pertama dia harus fadlah. Dia fadlah enggak? Bukan. Fadlah tidak. Anggaplah fadlah. Anggaplah fadlah. Anggaplah dia ada. Fadlah itu artinya dia ada. Dia ada tambahan. Kulu tulabin. Dia tambahan enggak di sini sifatnya? Hah? Bukan. Hah? Apa itu fadlah tadi dia ada? Dia mubtada, khobar kalau jumlah ismiyah, fiil, fa'il kalau dia jumlah fiili, fiil. Di sini dia masuk. Oh, bukan. Hah? Bukan. Mana mubtada ini dia hanya atof digandingkan. Kalau nanti kita antum tahu. Kemudian terpenuhi syarat yang pertama dia fadlah. Kemudian yang kedua apa? Qablahu jumlah. Ini ada waw. Sekarang kita sudah dapat bergandengan dengan waw. Tapi sebelum ini jumlah tidak. Jumlah itu ismiyah atau fi'liyah? Ini jumlah tidak? Bukan. Maka dia bukan maf'ul ma'ah. Maka di i'rab wa kitabuhu. Maka di sini dia murni sebagai atau paham insyaallah? Ini syarat. Ini kullu tulabin wa kitabuhu, setiap siswa dan bukunya mereka saling bergandengan sama. Maksudnya antara buku murid dan buku itu bergandengan. Mereka berdua bergandengan. Maksudnya laziman mereka. Anda paham? Majrur. Iya. Majrur kan Ustaz. Kullu tulabin wa kitabihi. Tidak. Ini kan dia ingin dia hukumi semuanya. Kullu tulabin, semua siswa. Seluruh tulab. Seluruh penuntut ilmu mereka dan bukunya adalah apa? Kenapa dipakai hi? Karena i'rabnya ke kullu. Afan, iya, betul ya, tulabin, kullu tulabin wa kitabuhum, afan. Betul, anak kira talibin, kullu talibin wa kitabuhum. Di sini adalah kullu tulabin wa kitabuhum. Baik? Kitabuhum muqtarin. Anu dipikir tadi talibin. Iya. Tapi adalah tulab. Tulab jamak, maka dhamirnya harus kembali kepada jamak. Baik, itu masyaallah, antum. Paham ya? Kemudian antum sudah tahu syaratnya, dia harus pertama fadlah. Kemudian yang kedua adalah didahului oleh fi'il. Kemudian yang ketiga adalah bergandengan dengan waw jamak, dengan waw ma'ah. Baik. Contoh. Tadi sudah ya. Nahu ja'al amiru wal jisa. Perhatikan, antum harus perhatikan. Nanti kondisinya daripada waw atof, waw nanti isim yang jatuh setelah waw, kondisinya nanti ada 4. Maka yajibu ma'iyah atau yajibu al-atf. Dia wajib atof, dia wajib ma'iyah atau wajib atof. Kemudian yajibu apa? Jaza arjah nasbuhu, arjahul al-atfu. Pertama kondisinya wajib ma'iyah, kemudian yang kedua wajib atof. Kondisi yang kata yang jatuh setelah waw, apakah nanti dia wajib sebagai ma'iyah, maf'ul ma'ah, ataukah dia wajib sebagai atof, ataukah dia wajib sebagai yang paling rojih dia adalah waw ma'iyah, yang paling rojih dia adalah waw atof. Contohnya, yang paling rojih, sebentar kita baca satu-satu. Dia akan jelaskan satu-satu insyaallah. Nahu ja'al amiru wal jaisa. Ini telah datang amir dan juga jais. Apa jais? Jais. Tentara ya. Jaisha. Telah datang pemimpin dan juga pasukannya. Jal amir wal jais. Maka ini jatuhnya ke yang paling rojih apa? Atofnya. Yang paling rojih adalah atof. Jal amir wal jaisu. Jaisu. Yang paling rojih adalah jal amir wal jaisu. Intinya kapan patokannya atau sebelum itu? Kapan patokannya dia boleh
kapan dia wajib atau wajib ma'iyah? Kalau yang jatuh setelah waw ma'iyah tidak bisa melakukan fi'il tersebut. Yang jatuh setelah waw ma'iyah tidak bisa mengerjakan fi'il. Contoh, misalnya untuk mendapatkan istawa al-ma'u wal khashabata. Istawa al-ma'u. Istawa apa nih istawa? Istawarnya ala war tafa, tinggi dan juga meninggi. Intinya meninggi atau tinggi. Istawal ma'u, air itu meninggi. Wal khashaba dan juga maksudnya bersama. Di sini waw artinya, maka di sini waw artinya wajib ma'a. Nanti gambaran seperti ini. Ada ember seperti ini. Di sini air, di sini ada kayu yang menjadi penanda bahwasannya nanti air sudah penuh. Nanti naik sampai di sini. Maka di sini dikatakan istawal ma'u, naik air bersama kayu. Ini kayu ini yang dikatakan sebagai patokan daripada tingginya air. Paham ya insyaallah? Anda paham? Sekarang siapa yang naik? Air atau kayu? Air. Maka di sini wajib nasab. Kenapa? Karena ini tidak mungkin naik. Karena dia menjadi patokan. Saya langsung katakan kumtu wal baba. Kumtu wal baba. Saya berdiri wal bab. Dan juga pintu. Pintu berdiri tidak? Pintu berdiri tidak? Tidak. Kenapa? Dia bukan hal yang bisa melakukan perbuatan. Berdiri ini hanya dianukan kepada orang yang memiliki kekuatan untuk berdiri. Punya irodah. Sedangkan pintu tidak punya irodah, tidak punya kehendak. Paham ya insyaallah? Maka di sini wajib nasab sebagai ma'a. Paham ya insyaallah? Kapan boleh dia menjadi tidak wajib? Kalau antara fa'il atau yang sebelum waw ma'iyah dan setelah waw ma'iyah sama-sama bisa mengerjakan fi'il. Contohnya tadi apa? Ja'a al-amiru wal jaysha. Telah datang pemimpin dan juga apa? Pasukan. Maka pasukan di sini boleh antum i'rab jayshu, boleh antum i'rab. Di sini kan ja'al amiru wal jaysha atau wal jayshu. Tapi yang paling roji yang mana? Al jayshu. Kenapa? Yang paling roji dia adalah atof. Paling roji dia adalah baik, lanjut. Fadhal, Abu Anda, bismillah. Halatu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, halatul ismul waqi' ba'dal wawi. Wa qad yajibun nasbu 'alal maf'uliyati nahul salain al-akhirain. Wa nahwu la tanha 'anil qabihi wa ityanahu wa mata zaidun wa tulu'a asy-syamsi wa qouli ta'ala ajmi'u amrakum wa syuraka'akum wa qad yatarajjahu 'alal atfi nahwu kuntu wa zaidan wa qad yatarajjahul ma'fu 'alaihi nahwu al-misalil awwali wa nahwu ja'a zaidun wa amrun fal atfu fihima wa fima ashbahahuma arjahu li'annahu al-aslu al-mushabbahu bil maf'ul bihi. Sebentar. Baik, lanjut. Qad yajib tafadhal, diterjemahkan. Dan terkadang wajib nasab itu wajib. Nasab itu wajib atas maf'ulnya. Contohnya seperti dua contoh yang terakhir yang di atas. Wa nahwu. Perhatikan. Di sini nasab itu wajib alal maf'uliyah. Maf'uliyah apa maksudnya maf'uliyah di sini? Maf'ul ma'ah. Karena dia maf'ul ma'ah maksudnya.
Nasab itu wajib karena dia maf'ul ma'ah. Contohnya al-mithalainil akhiraini. Dua contoh yang terakhir. Dua contoh yang terakhir. Mana tadi dua contoh yang terakhir kan tadi contoh di atas jalanir wal disha istawal ma'u wal khashabata wa ana safirun wa nila. Perhatikan. Mithalain dua contoh berarti istawal ma'u wal khashabah dan juga wa ana sair. Ana sairun. Saya berjalan wa nila dan juga ada bersama sungai maksudnya. Saya berjalan bersama sungai. Intinya kalau waw ma'iyah kita terjemahkan ma'a. Bersama. Kita terjemahkan dia ma'a bersama. Baik. Perhatikan apa patokan daripada kita katakan dia wajib dikatakan maf'ul ma'ah apa? Kalau yang jatuh setelah waw ma'iyah tidak bisa mengerjakan fi. Contohnya istawal ma'u wal khashabah, air itu tinggi dan juga kayu. Khashabah artinya kayu. Antum paham kabarnya tadi ya? Kemudian wa ana safirun wan nila. Saya adalah orang yang berjalan dan juga sungai. Perhatikan di sini tadi antum perhatikan yang bisa menjadikan nasab karena maf'uliyah yang pertama fi'il atau yang kedua adalah isim yang bermakna fi'il. Apa isim yang bermakna fi'il? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Baik. Lanjut. An-nu'anah dan contoh tidaklah tanha wa nahu la tanha. Jangan mencegah apa? Jangan mencegah. Jangan mencegah dari keburukan. Wa ityanahu dan mendatanginya. Baik. Di sini wajib nasab. Kenapa wajib nasab di sini? Karena kalau antum tidak wajib nasab, maka rusak maknanya. Kalau antum tidak jadikan dia maf'ul ma'ah, antum jadikan waw atau kan kemungkinannya hanya dua, atau ma'iyah. Perhatikan. Jangan engkau melarang dari keburukan, la tanha anil qabihi. Jangan engkau melarang dari keburukan, wa ityanahu bersamaan kamu mendatanginya. Kalau antum jadikan dia atof, maka antum katakan jangan kamu mencegah melarang daripada keburukan dan kemudian mendatanginya. Maksudnya kamu larang, kemudian kamu datangi. Paham antum perbedaannya? Paham ya? Baik. Kemudian lanjut. Mata Zaidun dan tulu asyamsi. Zaidun tulu apa dulu? Terbit. Terbit matahari. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, ajmi'u maka ajmi'u apa ajmi'u kumpulkanlah amrakum apa sih? Amra. Oh ya. Dan kumpulkanlah amrakum. Apa amrakum? Kekuatan kalian, wasyuraka perkara-perkara kalian maksudnya. Kumpulkanlah perkara-perkara kalian, maksudnya apa namanya? Perkara-perkara kalian, kekuatan-kekuatan kalian, wasyuraka akum dan juga kesyirikan kalian, maksudnya yang kalian jadikan kesyirikan. Di sini yang perhatikan. Maka di sini perbedaan kenapa dikatakan maf'ul ma'ah lebih roji karena ajma'a yujmi'u ini untuk perkara yang ma'nawiyah. Ajmi'u contohnya untuk katakan ajma'a apa ini. Kemudian kalau jamaah ini untuk perkara-perkara jamaah ini untuk perkara-perkara yang hissiyah. Ma'nawiyah maksudnya perkara yang ma'nawi. Kalau ini perkara yang dhati. Contohnya di sini untuk katakan kumpulkanlah siswa, ijma'ut tullab. Kumpulkanlah para siswa. Anda paham? Ijma'ut tullab. Kalian kumpulkanlah para siswa. Kemudian kalau ajmi'u ini hanya perkara-perkara yang ma'nawi
ma'nawi. Makanya dikatakan fi'il amrnya ajmi'u. Ajma'a yujmi'u. ijma' Apa? ijma' Ajma'a yujmi'u. Di situ ajmi'u kan? Ajmi'u. Ajmi'u. Ajma'a yujmi'u. Ajmi'u. Seharusnya ijma' sabi. Hah? Seharusnya ijma'. Ajma'a yujmi'u. Ajma'a yujmi'u. Taib, Masya Allah. Asalnya la ajma'a. Ajma'a yu'aj. Halnya seperti ini. Yu'ajmi'u. Cuman dalam penggunaan bahasa Arab mereka hilangkan hamzah. Maka dikatakan ajma'a yujmi'u. Contohnya af'ala yuf'ilu. Asalnya af'ala yu'af'ilu. Kenapa bisa kita katakan ada yang dihapus? Karena pada fi'il amrnya dia muncul kembali. Ajma'a yujmi'u ini nanti dihapus. Dihapus fi'il mudhari', kemudian ini ditetapkan karena berharokat ajmi'u bersama dengan jamaah ajmi'u. Anda paham ya insyaallah? Wa ajmi'u amrakum, dan kumpulkanlah amrakum, perkara-perkara kalian. Tapi setelahnya syuraka Sama aku. Syuraka ini maknawi atau hissi? Dia sifatnya maknawi atau bisa dia sesuatu yang sifatnya makna atau bisa dilihat? Syuraka, patung-patung. ya bisa dilihat. Baik, kesyirikan kalian, maksudnya patung-patung kalian. Kumpulkanlah kekuatan kalian bersama kesyirikan patung-patung kalian. Paham ya insyaallah? Maka di sini kita katakan perkara di sini syuraka akum wajib nasab. Kenapa? Karena atofnya dia adalah maf'ul ma' daripada sesuatu yang mana? Paham ya insyaallah? Lanjut. Dan kadang siapa nih Yatarajjah. Apa yatarajjah? Lebih diunggulkan, lebih kuat. Lebih kuat untuk atof. Contohnya adalah kumtu wa zaidan. Kumtu wa zaidun. Perhatikan. Di sini lebih roji atof. Di sini dikatakan lebih roji atof. Tapi sebenarnya dikatakan tidak boleh atof. Di sini tidak boleh atof. Kenapa? Dikatakan kumtu wa zaidan. Jumhur ulama nahwu mereka katakan tidak boleh isim zahir atof kepada isim dhamir yang muttasil. Dia tidak boleh atof kepada isim dhamir yang muttasil. Tidak boleh, ini tidak boleh. Baik. Tapi yang bolehkan siapa? Di sini yang bolehkan adalah Kufi, ulama-ulama Kufah. Kan ada dua ulama kan, Basrah dan juga Kufah. Tapi yang bolehkan ini ulama Kufah. Maka dikatakan nanti pada kesimpulannya Imam Ibnu Jurum dia cenderung kepada mazhab Kufah. Daripada awal tulisannya disebutkan demikian. Yang boleh bagaimana? Harusnya kita katakan kumtu ana wa zaidan. Boleh kita atofkan kepada isim, tapi harus ditegaskan dengan dhamir munfasil. Saya berdiri, kumtu ana. Ana apa irobnya anak? Hah? Saya berdiri. Irob, rofa nasab jar. Ana seperti ana nasab. Kenapa memang nasabin? Kumtu ana. Perhatikan, biar antum tidak semua pengulangan lafaz dalam bahasa Arab namanya taukid. Kalau taukid berarti tawabi ikut isim sebelumnya. Dia tawabi untuk mana ini? Taukid untuk mana? Tuh, berarti apa irobnya tuh? Maka ini fi mahalli rafin sebagai taukid daripada Intinya itu kaidah umum. Semua ada pengulangan daripada lafaz bahasa Arab maka fungsinya sebagai taukid. Contoh, misalnya antum katakan Dorobtu dorban. Dorban sebagai apa? Taukid. Kenapa? Pengulangan lafaz. Baik. Kemudian, maka dikatakan tadi ini lebih roji untuk atof. Dikatakan tidak, ini lebih roji adalah maf'ul ma'ah. Kenapa? Karena tidak boleh kita atofkan isim zahir kepada isim zahir kepada isim dhamir yang
muttasil. Baik. Kalau mau maka diubah contohnya kumtu ana wa zaidan. Kumtu ana, di sini boleh zaidan boleh zaidun, tapi yang lebih roji mana? Zaidun. Baik. Nah, kemudian dari segi makna, kalau antum irob dia adalah zaidan, perhatikan, kalau antum irob dia di sini zaidan, zaid duduk atau berdiri? Bisa berdiri atau bisa selain berdiri? Bisa berdiri. Hah? Kuntu ana wa zaidan. Saya berdiri bersama Zaid. Zaid di sini berdiri atau tidak? Berdiri, Sir. Hah? Berdiri, Sir. Berdiri. Tidak mesti. Jawabannya tidak mesti berdiri. Karena dia hanya menjelaskan, contoh misalnya negara teman, kumtu wa tulaba. Saya berdiri bersama sisa atau murid-murid. Baik. Murid-murid berdiri tidak? Tidak. Tidak mungkin frekuensikan dia ikut pada fiil yang bekerja, hanya menunjukkan kepada musyarakah. Apa itu musyarakah? Adanya mereka pada saat terjadinya fiil. Anda paham? Baik. Kemudian, pokok dia tarajjahul. Terkadang diunggulkan ataf atasnya. Contohnya? Nahu contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tarajjul Bukan yang mana jalan mirus juga. Pokok dia tarajjahul atfu alaihi. Berarti yang di atas tadi yang lebih roji adalah ataf. Yang jalan amir Ustaz juga tarajjahu alal atfi. Berarti yang di atas tadi dia lebih roji daripada maf'ul ma' lebih roji daripada ataf. Yang sekarang lebih roji ataf daripada maf'ul ma'. Antum paham ya? Baik. Antum harus tandai yang di atas tadi maf'ul ma' yang lebih roji. Kenapa lebih roji maf'ul ma'? Karena di sini contohnya kumtu wa zaidan, harusnya kumtu ana wa zaidun kalau menjadikan ataf. Tapi di sini lebih condong wa ma'. Paham insyaallah? Baik. Lanjut. Dan contohnya Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Maka atuf pada keduanya. Wa fi dan pada apa-apa yang asbahahuma, yang serupa dengan mereka berdua. Serupa dengan mereka. Arjah lebih roji ataf. Kenapa lebih roji ataf? Li'annahu aslu, kan dia asal. Karena dia yang paling asal. Hukum asal daripada waw adalah huruf ataf. Baik, fadhil Abu siapa? Hamid. Bismillah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-musyabbahu bil maf'ulil bih faslun wa ammal musyabbahu bil maf'ulin bih fanahu Zaidun hasanu wajhahu binasbin al-wajhi wa sayati insyaallah. Baik, sekarang pembahasan tentang yang musyabbah dengan maf'ulun bih. Yang musyabbah dengan maf'ulun bih. Perhatikan. Nanti isim sifat nanti terbagi menjadi berapa? Ada isim fa'il. Ada berapa isim sifat? Isim fa'il, maf'ul. Kemudian sifat musyabbahah. Kemudian apa lagi? Isim fa'il, maf'ul, sifat musyabbahah. Kemudian isim siyagul mubalaghah. Kemudian apa terakhir? Isim tafdil. Ismu tafdil. Isim tafdil. Perhatikan. Mereka semua kalau isim fa'il bisa lazim, bisa muta'addi. Kalau isim maf'ul bisa lazim, bisa muta'addi. Sifat musyabbahah hanya dari fi'il lazim. Kemudian siyagul mubalaghah. Siyagul mubalaghah.
Apa? Siagul mubalaghah. Daripada muta'addi. Perhatikan. Sifat musyabbah dan siagul mubalaghah sama-sama menunjukkan kepada banyak terjadi. Contoh, misalnya, kalau isim fa'il, dia menunjukkan kepada perbuatan terjadi satu kali. Contoh, misalnya, sobaro. Isim fa'ilnya apa? Sobirun. Kalau ada dikatakan, ana sobirun, saya adalah orang sabar. Apakah setiap hari saya sabar? Tidak. Karena sobir menunjukkan hanya satu kali. Kalau kita ingin tunjukkan dia banyak kali, maka kita pakai siagul mubalaghah. Paham? Kalau ini nanti sifat musyabbah, mereka sama-sama menunjukkan banyak. Intinya ini dan juga ini sama-sama menunjukkan kasrah. Apa itu kasrah? Banyak terjadi, maksudnya banyak melakukan fi'il tersebut. Ini juga kasrah, banyak melakukan fi'il tersebut. Contoh, maka sabirun, kalau kita ingin banyakkan, bagaimana? Ikut wazan siagul mubalaghah. Berapa wazannya? Fa'ilun, kemudian fa'ulun, kemudian fa'alun. Maka boleh nanti kita ubah menjadi sabbarun. Sabbarun. Berarti banyak sabar. Atau saburun, banyak sabar. Sekarang ini semua isim sifat. Isim tafdil juga nanti. Isim tafdil apa fungsinya isim tafdil? Menunjukkan lebih. Siapa yang ditunjukkan lebih? Dia tunjukkan lebih kepada ini isim maf'ul, ini dan juga isim fa'il. Paham? Contoh, kalau siagul mubalaghah tidak bisa, karena siag yang mubalaghah yang paling tinggi, yang paling banyak. Paham? Yang paling banyak. Kalau misalnya kita katakan sifat musyabbah, rahimun sifat musyabbah. Karena dari mana tahu sifat musyabbah atau siagul mubalaghah sama-sama ada fa'ilnya? Kalau rahimun tidak ada rahim. Rahimun ada enggak rahimun? Rahimun. Kalaupun ada, maka dia ditakwil menjadi sifat musyabbah. Paham ya? Baik. Kemudian apa tadi yang kita maksudkan? Dia adalah sifat musyabbah. Tapi kalau kita ingin katakan ada yang lebih mengasihi lagi, dia menyayangi, tapi ada yang lebih menyayangi lagi, maka kita katakan arham. Intinya isim tafdil masuk kepada sifat musyabbah dan juga isim fa'il. Paham ya insyaallah? Kalau siagul mubalaghah berdiri sendiri, dia diambil daripada isim fa'il. Untuk menunjukkan isim fa'il menjadi kasrah, menjadi banyak dilakukan perbuatan, maka dijadikan siagul mubalaghah. Taib, tadi yang kita bahas adalah yang musyabbah bil maf'ul bihi. Dia adalah yang dari fi'il lazim, yang dari sifat musyabbah atau yang dari isim sifat tapi dari lazim. Contohnya misalnya kita katakan di sini contohnya anak Zaidun Hasanun. Zaidun Hasan. Zaid itu baik. Paham? Zaid itu baik. Hasanun, kalau kita katakan sini wajhahu. Apa di sini kita katakan? Wajhahu kan? Baik. Kalau kita katakan hasanun wajhuhu, maka wajhuhu adalah fa'il daripada hasan. Paham? Zaid wajahnya indah. Paham ya insyaallah? Baik. Kalau kita katakan wajhahu, Zaidun hasanun wajhahu, maka wajhahu sekarang yang tadi yang indah adalah wajahnya Zaid. Kalau sekarang perhatikan, wajhahu di sini adalah wajahnya, tapi yang baik di sini semuanya. Bagaimana ya? Zaid hasan wajhahu. Zaid seluruhnya bagaimana ya? Tidak bisa dikatakan seluruhnya. Nah, kalau hu wajahnya saja yang baik kan? Kalau ha seluruhnya wajhahu.
Antum paham? Dari mana kita ambil faedah? Karena Hasan kembali ke belakang. Zaid baik, seluruhnya baik. Wajahahu maksudnya seluruhnya baik. Wajahnya, kalau wajah tampilan depannya semuanya baik. Antum paham ya insyaallah? Tapi kalau wajhuhu maka ini fa'il daripada Hasan. Paham ya? Wajahnya mana tadi? Zaid wajahnya baik atau indah. Paham? Zaid wajahnya baik. Paham ya? Kalau kita katakan Zaid hasanun wajhahu. Zaid itu hasan wajhahu. Tapi di sini nasab. Kenapa nasab? Hah? Perhatikan, kenapa nasab? Harusnya dia adalah maf'ulun bihi. Tapi maf'ulun bihi dia harus daripada fi'il muta'addi. Tapi sekarang fi'ilnya ladhi. Maka dinamakan musyabbah bil maf'uli bihi. Serupa dengan maf'ul bihi. Tapi pembahasan lebih rincinya akan datang insyaallah. Baik. Itu saja dulu kita cukupkan insyaallah. Wassallallahu wasallim mubarik ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.